Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karenia Jana Dewi Prayogo akan mempresentasikan hasil analisis makna surat Al-Ma'un untuk tugas akhir bahasa Arab Qur'ani. Mari kita baca surat Al-Ma'un terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an shalatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un. Itulah bunyi surat Al-Ma'un. Mari kita mengorek lebih dalam apa itu surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 7 ayat dan merupakan surat Makkiyah menurut mayoritas ulama. Ia adalah surat ke-17 yang turun kepada Rasulullah SAW, yakni setelah surat At-Takasur dan sebelum surat Al-Kafirun. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa surat ini Madaniyah, karena di dalamnya ada ayat tentang orang munafik yang baru ada di Madinah. Sebagian ulama lainnya menjelaskan awal surat ini turun di Mekah, sedangkan ayat 4-7 turun di Madinah. Dinamakan surat Al-Ma'un yang berarti barang-barang yang berguna. Diambil dari ayat terakhir dari surat ini. Surat ini juga dinamakan surat Ad-Din, surat At-Tadzib, surat Al-Yatim, dan surat Ar-Ra'aita. Lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang asal-usul turunnya surat Al-Ma'un. Menurut Ibnu Abbas, asbabun nuzul surat Al-Ma'un ini terkait dengan As bin Wail. Menurut As-Saddi mengenai Walid bin Mughirah. Ada juga yang mengatakan terkait Abu Jahal. Namun semuanya hampir sama, yakni mereka menyakiti anak yatim yang datang untuk meminta bantuan. Dan lalu menurut Ibnu Jurayj terkait dengan Abu Sufyan yang biasa menyembelih unta setiap pekan. Suatu ketika seorang anak yatim datang untuk meminta sedikit daging dari unta yang disembelih. Namun ia tidak diberi, justru dihardik dan diusir. Setelah peristiwa tersebut, Allah menurunkan 3 ayat pertama surat Al-Ma'un ini. Pernah pula diceritakan oleh salah seorang sahabat, yaitu Ibnu Abbas Anhu dalam sebuah riwayat pada zaman dahulu, dan sekelompok kaum munafik yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, yang rajin beribadah sholat. Mereka melihatkan ibadah sholat bukan karena Allah, melainkan kekhusyuannya yang mereka lakukan ketika melakukan sholat hanyalah ingin dilihat oleh orang lain. Akan tetapi apabila tidak ada yang melihat, mereka melakukan sholat dengan seenaknya. Apa yang mereka kerjakan selalu ingin mendapat pujian dari orang lain. Perbuatan itu disebut dengan riya, teman-teman. Yaitu orang munafik tersebut juga akan mengeluarkan zakat dan tidak mau memberikan beberapa barang harga miliknya. Kaum inilah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ma'un ayat yang keempat sampai terakhir. Ayat ini berisikan tentang ancaman kepada orang-orang munafik serta menggolongkan mereka ke dalam orang-orang yang mendustakan agama. Lalu, mari kita mengorek lebih dalam mengenai makna surat Al-Ma'un atau tafsiran dari surat Al-Ma'un per ayatnya. Dimulai dari ayat yang pertama, Ara'aita, artinya tahukah kamu, alladzi orang yang yukadzibu mendustakan bidin agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata yukadzibu artinya adalah mendustakan atau mengingkari. Ia bisa berupa sikap batin, bisa pula berupa sikap lahir yang tampak dalam perbuatan. Kata ad-din secara bahasa bisa berarti agama, kepatuhan, atau pembalasan. Dalam ayat ini, ad-din sering diartikan agama, namun ia juga berarti pembalasan karena seringkali Al-Quran ketika menggandengkan yukadzibu dengan ad-din artinya adalah mendustakan hari pembalasan atau hari kiamat. Dan Ibnu Katsir termasuk mufasir yang memaknai ad-din dengan hari pembalasan. Sehingga makna ayat ini yaitu, tahukah engkau, hai Muhammad, orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. Lalu untuk ayat yang kedua, fadzalika itulah alladzi orang yang dulu menghardik yatim, anak yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Kata dzalika digunakan untuk menunjuk kepada sesuatu yang jauh. Dzalika di sini memberi kesan betapa jauhnya orang itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Kata yadu'u artinya mendorong dengan keras, namun maknanya tak selalu dorongan fisik, namun juga mencakup segala penganiayaan dan gangguan. Al-yatim berasal dari kata yutim yang artinya kesendirian. Permata yang indah dan tak ada bandingnya disebut ad-durrah al-yatimah. Pada manusia, yatim digunakan untuk anak yang belum dewasa dan ayahnya telah wafat. Ibnu Katsir menjelaskan, orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan itu adalah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya, dan tidak memberinya makan, serta tidak memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. Itulah makna surat Al-Ma'un ayat 2. Sekarang mari kita dengarkan surat Al-Ma'un ayat 3 tafsirannya. Wala yahudu artinya dan tidak mendorong ala tu'ami memberi makan miskin orang miskin dan tidak mengajarkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Kata yahudu artinya adalah menganjurkan. Kalaupun tidak memiliki apa-apa, seseorang dituntut untuk minimal menjadi orang yang menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Kata to'am berarti makanan atau pangan. Ayat ini tidak menggunakan kata to'am yang artinya memberi makan, agar setiap orang yang melakukannya tidak merasa bahwa dirinya telah memberi makan. Namun, ia hanya memberikan makanan yang pada hakikatnya bukan miliknya, melainkan hak orang-orang miskin itu. Lalu, itulah arti dari ayat ketiga surat Al-Ma'un. Mari kita dengar untuk ayat yang keempat. Fawailu, maka celakalah lil musallin, orang-orang yang sholat. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Huruf fa pada ayat ini menggabungkan 3 ayat pertama dengan ayat ini dan ayat-ayat berikutnya, bahwa orang-orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan, selain mereka suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin, mereka juga dihinggapi penyakit riya. Karena banyak ulama yang tidak sependapat jika surat Al-Ma'un diturunkan terpisah, 3 ayat pertama di Mekah dan 4 ayat terakhir di Madinah, namun surat ini diturunkan sekaligus jika memperhatikan rangkaian ayatnya yang membentuk satu kesatuan. Kata wail artinya kebinasaan atau kecelakaan yang menimpa akibat pelanggaran atau kedurhakaan. Al-musallin biasa diartikan orang-orang yang sholat. Namun dalam ayat ini, sholatnya tidak sempurna karena tidak didahului dengan kata yang seakar dengan aqimu. Penjelasannya ada pada ayat berikutnya, sehingga tidak boleh membaca ayat ini berhenti di sini. Ia menggunakan waqaf lazim yang harus dilanjutkan dengan ayat berikutnya sebagai penjelasan. Menurut Ibnu Abbas, al-musallin yang celaka pada ayat ini adalah orang yang sudah berkewajiban sholat, namun mereka melalaikannya. Menurut Masruh, maksudnya adalah orang mengerjakan sholat bukan pada waktunya. Sedangkan menurut Atta Ibnu Dinar, maksudnya adalah orang yang menunda-nunda sholatnya. Lalu tafsir untuk ayat yang kelima, alladzina-hum artinya yang mereka itu sholatihim terhadap sholatnya sahun lalai, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kata an berarti tentang atau menyangkut. Jika ayat ini menggunakan kata fi, ia berarti ancaman terhadap orang yang lalai dalam sholatnya dalam arti tidak khusyuk. Namun ayat ini menggunakan kata an, sehingga ia adalah kecaman terhadap orang yang lalai dan dari esensi makna dan tujuan sholat. Kata sahun artinya berasal dari kata saha yang artinya lupa atau lalai, yaitu seseorang yang hatinya menuju kepada sesuatu yang lain sehingga melalaikan tujuan utamanya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud dalam surat Al-Ma'un ayat 4-6 ini adalah orang-orang munafik. Mereka mengerjakan sholat saat bersama orang lain, namun tidak mengerjakannya ketika sendirian. Mereka mengerjakan sholat, tetapi tidak menegakkan sholat. Mereka melakukan gerakan-gerakan sholat dan mengucapkan bacaan sholat, tapi hati mereka tidak hidup bersama sholat dan tidak hidup dengannya. Tulis Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Ruh-ruh mereka tidak menghadirkan hakikat sholat dan hakikat bacaan-bacaan.
doa-doa dan zikir yang ada dalam sholat. Mereka melakukan sholat hanya untuk dipuji orang lain, bukan ikhlas karena Allah. Begitu tafsir dari ayat ke-5. Mari kita lanjut ke ayat ke-6. Alladzina hum, orang-orang yang yuraun, berbuat riya, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Kata yuraun berasal dari kata ro'a yang artinya adalah melihat. Dari akar kata yang sama, lahir kata riya, yaitu orang yang melakukan pekerjaan sambil melihat manusia, sehingga jika tidak ada yang melihatnya, mereka tidak melakukan pekerjaan itu. Secara istilah, riya berarti melakukan suatu pekerjaan bukan karena Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian dan popularitas. Yang paling terkena ayat ini adalah orang-orang munafik. Namun kita juga harus waspada jika ada riya dalam diri kita. Lalu untuk ayat yang ke-7, wa yamna'una, dan enggan al-ma'un, menolong dengan barang berguna, dan enggan menolong dengan barang berguna. Kata al-ma'un berasal dari kata al-ma'an yang artinya sedikit. Ia juga bisa berasal dari kata ma'unah yang artinya bantuan, dengan mengganti ta marbutoh dengan alif dan diletakkan sesudah mim, sehingga al-ma'un adalah sedikit bantuan yang berguna. Menurut Ali bin Abu Thalib, al-ma'un adalah zakat. Sebagai sahabat Nabi mengatakan al-ma'un adalah sedekah. Ibnu Mas'ud mengatakan al-ma'un adalah barang yang biasa dipinjam seperti panci. Sedangkan Mujahid mengatakan maknanya adalah peralatan rumah tangga. Ikrimah merangkum semua pendapat itu. Ia menjelaskan bahwa puncak al-ma'un adalah zakat mal, sedangkan yang paling rendah adalah meminjamkan ayakan, timba, dan jarum. Pendapat ini pula yang dipilih Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan mereka adalah orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah dengan baik, juga tidak mau berbuat baik kepada sesama manusia, tidak mau menolong orang lain, bahkan tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain meskipun barang itu akan kembali dalam kondisi utuh. Mereka juga menolak zakat. Buya Hamka termasuk orang yang berpendapat bahwa surat Al-Ma'un ini diturunkan di Madinah. Surat yang pendek ini diturunkan di Madinah untuk menghardik orang-orang munafik yang ada pada masa itu, yang sorak-sorainya keras padahal sakunya dijahit rapat. Tulisnya dalam tafsir Al-Azhar. Itulah tafsir terakhir dari surat Al-Ma'un. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa faedah yang didapatkan dari surat Al-Ma'un. Yang pertama, surat Al-Ma'un mendorong untuk memuliakan anak yatim, membantu orang miskin, juga memotivasi untuk membantunya. Lalu memperhatikan sholat, dan juga ikhlas dalam setiap amalan, serta membantu orang lain, mulai dari barang-barang yang ringan seperti panci, ember, buku, dan lain sebagainya. Faedah yang kedua yaitu surat Al-Ma'un mencela orang-orang yang meninggalkan kewajiban pada Allah dalam bentuk perbuatan mendustakan hari pembalasan dan sholat. Lalu meninggalkan kewajiban terhadap sesama, yaitu dalam bentuk perbuatan membantu anak yatim, membantu orang miskin, dan juga meminjamkan barang. Pada yang ketiga, ada mendustakan adim, yang artinya mendustakan hari berbangkit, hari pembalasan, yang bisa kita ketahui sebagai hari kiamat, dan juga tidak beriman pada para rasul. Pada yang keempat, ada orang yang menzalimi anak yatim, tanda hatinya itu keras, tidak mengharap pahala, dan tidak takut akan siksa Allah. Yang faedah kelima, ada dalam beramal mulai dari diri sendiri sebelum orang lain. Untuk faedah keenam, orang yang lalai dari sholat tentunya ada dua, yakni yang pertama meninggalkan mengerjakan sholat pada waktunya, dan yang kedua tidak memperhatikan rukun-rukun sholat. Lalu faedah yang ketujuh yaitu lupa dalam sholat itu wajar, karena Nabi pun pernah lupa dalam sholat, sedangkan lalai dari sholat tidak diperbolehkan. Lalu faedah yang kedelapan ada orang yang lalai dari sholat adalah orang yang melakukan riya, yaitu beramal karena manusia. Faedah yang ke-9, kita dianjurkan memberi pinjaman dan memberi hadiah. Faedah ke-10, dalam membantu orang lain mulai dari ringan dahulu. Faedah yang ke-11, memberikan sesuatu untuk dipinjam hukumnya sunnah atau al-ariyah. Bentuk ariyah termasuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Lalu saya akan menyampaikan kesimpulan dari makna surat Al-Ma'un, yaitu
Surat Al-Maun adalah surat yang menjelaskan hakikat para pendusta agama dan mendustakan hari pembalasan. Karakter utama mereka adalah sewenang-wenang kepada anak yatim dan tidak mau menolong orang miskin. Surat ini juga berisi ancaman kepada orang-orang munafik yang lalai dari sholatnya, memamerkan sholatnya, padahal ia sering meninggalkan sholat itu dan lalai dari tujuannya. Mereka juga tidak mau membantu orang lain, bahkan meminjamkan sesuatu saja berat, apalagi bersedekah dan membayar zakat. Mereka itulah orang-orang yang celaka. Demikian surat Al-Maun mulai dari terjemahan, asbabun nuzul hingga tafsir. Semoga menambah keimanan kita dan menjauhkan kita dari mendustakan agama. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.